Sepanjang sejarahnya Indonesia dan Arab Saudi sudah bertemu belasan kali terhitung sejak 1984 di ajang resmi, namun timnas Indonesia belum pernah menang melawan Arab Saudi. Lantas bagaimana kans kali ini? Bergabung bersama saya kali ini ada Bung Ropan, Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Bung Ropan, selamat siang. Selamat siang, Puspa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Connected. Kita mau bahas soal Indonesia versus Arab Saudi, tapi terakhir Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi di kandang lawan. Kalau melihat historinya, sejauh mana faktor ini memengaruhi mentalitas kedua tim dalam pertandingan nanti? Iya, kita membuang jauh menurut saya. Nggak usah ingat yang hasil di Jeddah satu-satu itu. Sekarang kita fokus di GBK. Karena Arab yang datang sekarang adalah Arab yang berbeda ketika mereka masih ditangani oleh Roberto Mancini yang sekarang sudah berganti ke pelatih Herve Renard. Ini kan pelatih yang lama, yang tahu tentang karakter semua pemain-pemain Arab Saudi ketika dia bawa untuk mengalahkan Argentina di Piala Dunia Qatar. Nah, ketika dia tampil, ada beberapa pemain baru yang dia ambil untuk masuk di Arab Saudi dan itu terbukti melawan Australia. Mereka mampu menang imbang 0-0. Nah, di Jakarta mereka ingin menang Arab, bukan hanya Indonesia. Karena hanya dengan kemenangan juga bagi Arab untuk bisa menempel Jepang dan paling tidak berada di posisi kedua. Sehingga mereka akan habis-habisan juga. Kita akan bertarung habis-habisan memang, tetapi Arab juga melakukan hal yang sama. Dan mereka tidak akan bertahan melawan Indonesia. Jadi memang saya pikir berbeda ya kita tampil di Jeddah dengan saat ini. Sehingga wajar kalau kita memang harus fokus benar. STY itu tidak boleh main-main, tidak boleh coba-coba lagi bereksperimen memainkan pemain-pemain yang membuat kita terkejut-kejut dengan starting 11. Harus dia betul-betul firm dengan 11 pemain itu ya untuk dia tampilkan yang semua siap untuk berlaga dalam pertandingan melawan Arab. Dia pun harus bisa melihat ya hasil pertandingan Arab melawan Australia bagaimana. Kelemahan Arab ada di mana. Karena Arab bermain dengan formasi 4-1-4-1 berbeda dengan ketika di Mancini mereka bermain satu-satu dengan kita. Ini sudah berbeda, makanya saya pikir ini adalah pertaruhan besar bagi STY. Karena bukan tidak mungkin STY kalau kalah ini dia akan lengser. Bisa aja dalam evaluasi besar-besaran dari Pak Erick Thohir, dia bisa diberhentikan kalau sampai kalah. Makanya saya bilang ini final bagi kita. Ini pertandingan terakhir kita bermain di GBK di tahun 2024. Karena 2025 itu lain, lawan Bahrain dan Cina. Sekarang adalah hadiah yang kita harus berikan kepada masyarakat pencinta sepak bola Indonesia. Ketika kita menang, yang menjadi harga mati untuk 3 poin melawan Arab. Begitu, Puspa. Oke, pertandingan hidup dan mati ya. Tapi kalau melihat komposisi pemain, salah satu pemain yang kemarin cukup bersinar meskipun harus cedera, Kevin Dix, Anda melihatnya seperti apa, Bung Ropan? Apakah kemudian ini jadi quote-unquote mengurangi peluang, mengurangi kans Indonesia? Ya, sayang ya dia harus cedera dan dia harus kembali karena dia penting sekali ketika Mens Hilgers tidak ada. Maka Kevin Dix menjadi obat buat kita untuk dia bermain di belakang. Karena dia punya beberapa posisi yang ditempati. Sangat bagus ya pemain ini. Bisa di bek tengah, bisa di bek kanan. Kemarin ditaruh di bek kanan dan sebelum dia keluar, dia mampu membuat pemain terbaik Jepang itu, Kaoru Mitoma itu frustrasi. Ketika dia keluar baru Mitoma bisa bergerak dengan baik dan bisa memberikan umpan ya kepada Minamino dengan gol kedua Jepang. Nah tanpa Kevin Dix, saya pikir ada pengaruh juga di belakang. Namun ya kita tidak perlu juga untuk berlama-lama, biarlah dia untuk memulihkan kondisi dia cedera. Sekarang yang ada juga banyak kan pemain, ada Jai Isyas, ada Rizky Ridho, ada Justin Hapner, ada Jordi yang bisa dimanfaatkan di back tengah. Sementara di kanan itu bisa diisi oleh Sandy Walsh untuk mengisi posisi dari Kevin Dix. Karena kemarin kan dua pemain ini bergantian, Kevin Dix keluar, Sandy masuk. Jadi alternatif memang Sandy akan ada di sana. Ketika STY bermain dengan formasi 3-4-3 menghadapi Arab, maka posisi di belakang itu Sandy akan ada di kanan, Verdong yang akan ada di kiri untuk bermain mendukung Tom Haye dan dengan Ivar Jenner kalau dimainkan lebih awal dengan membentuk 4 gelandang. Di belakang itu Jai, Ridho dan mungkin saja Justin Hapner yang akan bermain. Sehingga saya pikir tanpa juga kehadiran Kevin Dix, ya pemain juga harus bisa menerima ini. Jangan terpaku dengan satu pemain. Karena kita sekarang dituntut untuk bisa habis-habisan untuk bisa mendapatkan poin. Ya, nggak usah banyak-banyak. 1-0, 2-1 sudah cukup. Yang penting judulnya kita menang, Puspa. Tema ini adalah gitu. Oke, gimana kalau dengan Eliano Reinders? Kansnya seperti apa untuk bisa bermain di pertandingan kali ini? Mengingat kalau dalam 2 pertandingan sebelumnya nama ini tuh tidak Coach STY itu kayaknya nggak pernah tunjuk. Iya, memang sangat disayangkan ya. Untuk apa dia STY minta cepat-cepat dia diambil suka, kemudian dia tidak tersedia, tidak terpakai. Sayang, ini anak ini bermain di level
tier 1 bersama dengan Pexwol. Ya, kemudian STY pemain-pemain yang ada di Liga 1 tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan pemain Liga 1 jauh berbanding dengan Eredivisie. Kita bicara soal Eliano. Mestinya Eliano harus ada, harus dimainkan, ya, dicoba. Jadi apapun itu, tidak ada alasan bagi STY untuk tidak memasukkan nama ini. Paling tidak dia ada di bench, karena ini pemain yang bagus. Ya harus dicoba. Kemarin mungkin STY agak kecewa ketika STY menampilkan dia di posisi belakang lawan Bahrain, menggantikan Sandy Walsh. Sehingga lawan Cina dia tidak tersedia, lawan Jepang juga tidak ada. Padahal posisi sesungguhnya dari Eliano itu dia bermain lebih melebar ke sayap. Ya, jadi kalau pada saat lawan Arab ini adalah saat yang tepat bagi STY untuk memainkan Eliano di saat tidak akan butuh untuk gol. Jadi dia akan bermain lebih ke depan. Ya entah dia dengan Rafael dan Ragnar Oratmangun kita tidak tahu, tapi Eliano harus ada. Tapi kan semua kembali ke STY karena dia yang bertanggung jawab, dia lebih tahu. Bisa saja Eliano nggak dipasang lagi, bisa saja. Dan ini akan berbahaya saya pikir. Karena dia pemain yang menurut saya ini pemain yang bagus, yang layak untuk dimainkan, dicoba, dimainkan pada posisi yang tepat. Kalau dia tidak dimainkan lagi, saya nggak tahu lagi, bingung sudah. Untuk apa dinaturalisasi cepat-cepat diucapkan, mengucap sumpah cepat-cepat begitu ya? Betul. Untuk apa? Untuk cepat-cepat harus ke Brussels segala. Dan ini ingat, ini STY yang minta. STY yang minta. Kenapa dia tidak maksimalkan pemain ini? Ya, jadi memang menjadi pertanyaan membingungkan bagi banyak orang. Ya, semoga ketika dia dalam tekanan yang luar biasa, dia bisa mengembalikan Eliano dan bisa memainkan. Sehingga ini kita akan lihat sama-sama. Karena kita kan butuh pemain yang punya attacking, yang bisa menyerang dengan baik. Eliano ada di sini dan tersedia. Ya, begitu saya pikir. Jadi kita akan nunggu Puspa untuk soal Eliano ini. Oke, kalau kita berbicara soal Arab Saudi, berdasarkan pengamatan Bung Ropan, apa kelemahan Arab Saudi yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk mencuri poin? Arab Saudi bermain dengan 4 pemain belakang. Ya, ada pemain senior memang sana Al-Bulaihi, tapi Kambati juga pemain bagus ya di 2 back. Mungkin masuk dari sisi sayap ya. Walaupun mereka punya pemain Roma yang Abdul Hamid di sisi kanan, tapi sisi kiri mereka bisa dimanfaatkan. Al-Sharani ini bisa kita eksploitasi dengan keberadaan. Makanya Eliano itu bisa dipasang di kanan untuk bisa menekan Al-Sharani ini. Karena saya lihat sedikit titik lemah mereka ada di sini. Kalau di back tengah mereka sangat kuat ya dengan Tambati dan juga dengan Al-Bulaihi ya. Kemudian mereka punya gelandang satu yang lebih bertahan, ya, Faisal Al-Ghamdi. Ini masih anak muda bagus, tetapi saya pikir dia masih kurang pengalaman. Masih Tom Hai yang bagus untuk bisa mencecar dari sisi ini, untuk bisa masuk. Nah, Arab Saudi itu akan menumpuk banyak pemain tengah, gelandang mereka. Ya, Faris Al-Abrikan, Aldosari Nasir yang saya bilang sana. Ya, Sahati juga akan bisa bermain, Al-Juari yang bisa ada di sana. Ini kuat semua, makanya STY harus lihat ini untuk bisa menumpuk pemain di sana. Saya lebih suka sebenarnya ada Tom Haye, ada Ivar dan ada Nathan. Sehingga ini akan kuat. Ada 2 yang bisa DM lebih bertahan dan Tom Haye yang mengatur ritme permainan Indonesia untuk mengalirkan bola-bola ke depan ke Rafael, mungkin ke Eliano main atau ke Yakub Sayuri. Kalau Yakub Sayuri dan mainkan lebih dulu atau ke Ragnar Oratmangun. Itu yang paling baik sebenarnya kalau kita bisa bertarung di tengah dengan kuat. Tapi lagi-lagi Puspa harus kita kembalikan ke STY. Dia yang akan menentukan semuanya. Makanya saya pikir ya kita lihat aja apa yang akan dilakukan melawan Arab. Karena ingat Arab punya Saleh Al-Zheri. Sekali lagi striker sangat bagus. Bisa saja Renard bisa menampilkan 2 striker sekaligus karena mereka butuh menang. Mereka masih punya Abdullah Radif yang ada di bangku cadangan yang bisa bermain di posisi depan. Gitu. Bung Ropan singkat saja, optimistis kita bisa mencuri poin? Harus optimis, 1-0 atau 2-1 ini bisa menjadi harga mati buat kita menang di GBK lawan Arab. Gitu. Harga mati, pertandingan harga mati ini juga jadi kunci ya. Bagaimana strategi STY dipertaruhkan di pertandingan kali ini. Bung Ropan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Salam olahraga. Salam olahraga.